Wan, kira-kira dalam usaha kreativitas seni lampu hias tuh hal-hal yang dapat dikatakan kendala dari segi SDM, kendala dari segi sumber daya alam atau peralatan-peralatan pendukung seperti apa, Bang Iwan? Sejauh ini sejak tahun 2018 saya mengembangkan seni ukir paralon di Kabupaten Sintang, khususnya motif-motif khas kita yang ada di daerah. Sejauh ini masih belum ada kendala yang berarti kalau untuk masalah pengembangan skill, insya Allah kita selalu berkembang terus karena kita tetap belajar dan belajar. Hanya saja dalam hal ini kita memiliki banyak keterbatasan. Salah satu diantaranya adalah alat yang kita gunakan itu sifatnya masih manual. Jadi kita hanya menggunakan alat-alat bor dan lain sebagainya yang sifatnya sederhana. Sedangkan alat yang sifatnya kelistrikan atau secara teknologi komputer dan sebagainya itu kita masih belum ada. Nah, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, pemasaran. Untuk pemasaran kami di bidang seni ukir itu memang memiliki banyak keterbatasan. Walaupun demikian kami tetap selalu berupaya untuk memasarkan ke seluruh jangkauan kita nasional. Alhamdulillah pemasaran kita udah di zona Kalimantan, kemudian zona Jawa dan zona Bali. Alhamdulillah pasaran kita sudah mencapai ke sana. Namun dalam hal itu kami sangat membutuhkan yang namanya sistem pemasaran secara offline. Sedangkan kita di Sintang sini pemasaran secara offline tuh kita masih dikategorikan sangat terbatas. Offline itu yang dimaksudkan kita harus punya toko atau harus punya galeri. Nah, sampai hari ini kita belum ada support terkait masalah galeri, ukiran atau lain sebagainya, atau dari seni-seni ekonomi kreatif yang lainnya. Cuman walaupun hal semacam itu, kami dari Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sintang, kebetulan saya sendiri ketuanya, kami menciptakan yang namanya pasaran offline, yaitu ada di beberapa lapak. Nah, dari beberapa lapak itu kita juga memiliki banyak keterbatasan karena biar bagaimanapun kami sangat memerlukan keterlibatan pemerintah dalam hal untuk promosi produk-produk kita ke luar sana. Terkait masalah kualitas daripada ukiran atau ekonomi kreatif yang kami kembangkan, saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Kebetulan kita juga memiliki banyak motif-motif, kita juga udah memasarkannya, dan bahkan di Kabupaten Sintang ini sudah banyak yang mengakui bahwa itulah profesionalitas kerja kita di bidang seni ukir. Nah, kendala sih kalau di kita kaitkan dengan masalah permodalan, yaitu paling fatal gitu Pak. Itu masalah yang memang tidak istilahnya tidak tabu lagi buat kita untuk dalam hal pengembangan ekonomi kreatif, permodalan dan pemasaran. Nah, kalau untuk masalah skill kita tidak perlu ada pelatihan, tidak perlu ada gimana-gimana, tapi setidaknya kita sudah bisa belajar dengan skill-skill kita ada untuk pengembangan yang berikutnya, baik itu dari pola ukiran 2 dimensi maupun pola ukiran yang 3 dimensi. Nah, untuk kedepannya, untuk pengembangan ke depan, karena saya menginginkan bahwa di Kabupaten Sintang ini memiliki galeri dan memiliki banyak anak-anak asuh yang mungkin harus kita asuh untuk pengembangan pola pikir. Kenapa kami mengarahkan ke situ? Pertama adalah kami mengingat banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang pengangguran, banyak anak-anak yang mencari kerja susah. Nah, bagaimana mereka itu kita rangkum, kita kumpulkan, kita ciptakan satu lapangan kerja dalam bentuk pengembangan ekonomi kreatif. Nah, salah satu bentuknya adalah seni ukir. Nah, dalam hal ini kami memiliki banyak keterbatasan, yaitu kepersediaan alat, kemudian kami juga harus lobby ke sekolah-sekolah yang terkait atau sekolah penggerak atau lain sebagainya
kita harus masuk ke sekolah, Pak. Jadi kalau kita tidak masuk ke sekolah, mungkin kalau kita tidak bekerja sama dengan pihak sekolah setempat, ya mungkin sulit untuk kita mengembangkan pola-pola seperti ini. Nah, beberapa bulan yang lalu saya mencoba untuk menghubungi beberapa sekolah ya penggerak, dan mereka sangat antusias sekali menyambut niat baik kami untuk pengembangan ekonomi kreatif maupun kuliner. Kuliner itu kita terbagi menjadi dua, kuliner siap saji dan kuliner packing. Nah, untuk model-model pelatihannya insya Allah kami selalu siap untuk membantu dan mengarahkan. Bahkan dimanapun kita mengadakan pelatihan itu, kita harus mampu untuk menciptakan bahwa mereka harus punya produk yang go nasional. Paling tidak itu go nasional. Nah, kalau go internasional mungkin itu agak berat. Tapi setidaknya ruang lingkup kita di wilayah lokal, Sintang, Kalimantan Barat, bahkan secara nasional kita sudah mampu memasarkan. Itu yang menjadi target utama kita, Pak. Kalau berkaitan dengan usaha kreatif Paralon ini, pernah enggak punya bapak asuh gitu, Pak? Kalau untuk bapak asuh atau pembina, alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Karena kami berupaya untuk bergerak secara mandiri. Kami berupaya untuk bergerak baik itu dari kuliner atau ekonomi kreatif. Kami bergerak sendiri dalam satu wadah, yaitu Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sintang. Nah, dalam hal itu kami mencoba pemasaran sendiri. Kami berupaya juga mencari bapak asuh dalam pengembangan ini, atau kita mencari pembinanya langsung yang mampu membina ekonomi kreativitas kita. Itu sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa dapatkan. Kebetulan kita Basnas ini kan ada yang namanya program ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat gitu. Artinya mudah-mudahan dengan informasi yang kita dapat ini dan hal-hal yang akan mengembangkan potensi usaha kreatif ini, mungkin bisa ada solusi. Nah, seandainya Basnas ini bisa membantu lah, apa-apa saja yang diperlukan untuk dukungan-dukungan terhadap kaum duafa, peralatan-peralatan lah untuk mengembangkan diri ini. Untuk pengembangan ini, harapan kami ini banyak. Salah satu diantaranya adalah saat ini kami memerlukan legalitas dari Kemenkumham untuk melegalkan organisasi atau FK UMKM kami ini. Hanya saja kami terbentur masalah biaya. Maklumlah habis lebaran ini kan, jadi semuanya dah pada banyak yang keluar ya. Nah, untuk legalitas itu kita memerlukan biaya sekitar 7 jutaan untuk legalitas dari Kemenkumham. Karena memang standarnya harus dari sana. Jadi kita tidak bisa menggunakan notaris begitu aja, karena jangkauan kita udah sifatnya nasional. Nah, itu menjadi keterbatasan kita. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan kami ini, kami sangat memerlukan yang namanya alat packaging, Pak. Packaging itu adalah alat untuk packing produk. Nah, packing produk yang kuliner packing, kemudian kita juga memerlukan alat-alat perlengkapan ukiran, termasuk mini drill, kemudian gergaji listrik atau lain sebagainya. Dan bahkan mata pisau ukir pun kita sangat memerlukan, karena ketika kami ingin membeli itu harganya ya cukup lumayan mahal, jadi itu menjadikan keterbatasan buat kita. Kemudian kami juga sangat memerlukan yang namanya edukasi, Pak. Edukasi dalam artian kami tidak ingin keterampilan yang kami miliki ini hanya kami yang bisa mengolahnya, dan harapan kami adalah anak-anak muda seluruh Kabupaten Sintang ini juga bisa mengembangkan skill yang kita bina, yang kita bimbing. Dari skill itulah kita bisa menciptakan lapangan kerja buat mereka. Itulah yang menjadi impian kami dari Forum Komunikasi UMKM Kabupaten Sintang. Kalau harapan ke Basnas Kabupaten Sintang lah untuk hal pengembangan ekonomi ini. Kalau untuk harapan kami ke Basnas adalah kami berharap sekali Basnas ini menjadi pendamping kami, mitra, ataupun menjadi pembina atau
pembimbing dalam pengembangan ekonomi kreatif. Karena sampai hari ini belum ada satu instansi manapun yang bersedia atau yang mengambil kami dalam hal pembinaan. Jadi kami ini sifatnya masih mandiri. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana seperti polanya, saya kira perlu adanya pertemuan khusus antara Forum Komunikasi UMKM dengan pihak Basnas. Jadi dalam artian kami juga perlu menyampaikan visi misi dari FK UMKM untuk kedepannya bagaimana. Karena sejujurnya aja FK UMKM ini memiliki program kami membantu pelayanan perizinan kepada pelaku UMKM, membantu program pemerintah juga. Nah, itu yang menjadi salah satu program utama kita, yaitu membantu perizinan. Pertama dari NIB, nomor induk berusaha dari kementerian, kami juga sudah memiliki legalitas untuk pembuatan itu. Kemudian yang kedua, kita membantu pelaku UMKM untuk pembuatan PIRT, yaitu izin edar produk, kemudian sertifikasi halal, bahkan sekaligus dengan BP POM. Dan semua itu kita sudah memiliki jalur-jalurnya, tinggal bagaimana pola penerapan kita kepada rekan-rekan pelaku UMKM. Nah, visi misi itu yang sangat perlu diketahui oleh pihak Basnas, supaya apa? Supaya apa yang menjadi tujuan utama antara Basnas dengan FK UMKM itu akan terwujud dalam hal pembinaan ekonomi umat. Oke. Kalau kita sambil lihat lah apa yang menjadi kreativitas mungkin Bang Iwan, kita bisa lihat dulu. Jadi ini pengerjaannya ada karyawan lain nggak, Pak Iwan? Sementara waktu istri membantu bagian finishing, anak membantu bagian desain. Jadi saya sendiri yang langsung ukir. Jadi saya, istri beserta anak yang mengembangkan pola-pola ukiran. Nah, ini salah satunya Pak. Ukiran yang kami kembangkan ini adalah ukiran dua etnis, yaitu Melayu dan Dayak, yang kita kombinasikan dalam satu motif yang namanya motif kembang teratai. Ini melambangkan persatuan dan kesatuan antar umat, antar budaya dan antar suku. Ini ukiran ini dari materialnya murni paralon, pipa paralon. Nah, kita juga berbagai macam motif. Ini kita juga ada. Jadi motif-motif khas kita juga ada. Kaligrafi kita juga ada. Kita ngembangkan. Kemudian ini cetakan pentol bakso kita juga ada. Alhamdulillah kemarin sudah masuk ke zona Kalimantan. Jadi Kaltim kemarin sempat kita oper pemasarannya. Kemudian, nah seperti ukiran-ukiran ini, yang model pun banyak juga nih. Ada yang tempel, kemudian ada yang dudukan, ada yang juga yang gantung. Jadi berbagai macam variasi. Nah, ini kita buat bentuknya itu sifatnya manual nih, masih ukiran tangan. Jadi karena kita memiliki keterbatasan yang kita dapatkan. Nah, alat yang kita gunakan adalah alatnya seperti ini. Ini namanya mini drill. Nah, inilah alat ukir. Nah, ini alat ukir manual yang kami gunakan untuk mengukir ini. Nah, seperti inilah keterampilan kita. Kita juga ada buat jala, buat jaring ikan. Kita juga ada buat untuk pukat, untuk kita nangkap ikan. Nah, kita lihat di bagian depan ada juga. Ini keterampilan. Nah, seperti ini nih alat kita juga nih Pak. Nah, alat ini nih memiliki keterbatasan. Karena udah jangkauan tertentu, setahun 2 tahun dia sudah rusak karena dia udah terlalu panas. Nah, kemudian ini bentuk. Nah, ini hasil ukiran kita Pak. Nah, seperti ini ukirannya ada. Nah, ini ukiran-ukiran, kaligrafi juga ada, kemudian bentuk burung Garuda juga kita ada, kemudian hasilnya itu. Nah, ini kemarin kita mencoba pengembangan pembuatan piala dari pipa paralon. Nah, ini alhamdulillah hasilnya kemarin sudah kita coba kirim ke Pontianak, itu ada 3 set. Nah, ini bentuk piala dari ini murni pipa paralon Pak. Jadi murah meriah.
Nah, kalau ini untuk pengembangan juga nih Pak. Kita mencoba membuat kapal Bandung dari bambu betung, bambu yang ada tumbuh di tempat kita. Iya. Nah, ini kami coba buat. Jadi kami berupaya untuk menemukan apa sih ikon Sintang nih. Nah, itu yang menjadi tugas utama kami. Nah, dengan hal-hal semacam inilah kami bisa menemukan apa yang menjadi ikon kita Sintang, karena selama ini ikon kita Sintang ini belum kita temukan sama sekali. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Siap, Berkaitan sama-sama. dengan informasi yang kita mudah-mudahan ini bisa terrealisasi semua dan bisa maju kemajuan yang diterapkan, bisa mengangkat harkat dan martabat Amin. kita, kemudian dari mustahik menjadi muzaki. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.